Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Mirna, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan, saya Ratu Taira Adam dengan NIM 2150 2020 11111022 akan menjelaskan materi tentang alokasi biaya overhead Departemen Penunjang dengan metode simultan atau resiprokal. Nah, bagaimana sih metode simultan atau resiprokal itu? Jadi, dengan metode ini, biaya departemen pendukung itu didistribusikan secara simultan atau bolak-balik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dengan metode ini, setiap departemen pendukung itu mengalokasikan dan menerima alokasi biaya dari departemen pendukung lain. Jadi, departemen pendukung yang biayanya sudah dialokasikan ke departemen pendukung yang lain, itu akan tetap menerima alokasi dari departemen pendukung lainnya. Metode simultan ini diselesaikan dengan menggunakan persamaan garis sebelum mengalokasikan biaya. Berikut merupakan ilustrasi dari metode simultan atau resiprokal. Nah, di gambar ini diperlihatkan bahwasannya Departemen Pendukung 1 itu tidak hanya mengalokasikan ke Departemen Produksi A dan Departemen Produksi B saja, tetapi juga mengalokasikan ke Departemen Pendukung 2. Sebaliknya, Departemen Pendukung 2 itu juga biayanya tidak hanya dialokasikan ke Departemen Produksi saja, tetapi juga ke Departemen Pendukung 1. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke contoh dari metode simultan. Nah, di sini adalah tabel dari biaya overhead sebelum alokasi, di mana basis alokasi Departemen Pendukung 1 itu adalah jumlah KWH yang dikonsumsi setiap departemen, dan basis alokasi Departemen Pendukung 2 adalah jam pemeliharaan yang dikonsumsi oleh setiap departemen. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan untuk biaya departemen pendukung. Di mana persamaan untuk biaya departemen pendukung ini sama dengan biaya departemen yang dikeluarkan oleh departemen tersebut ditambah dengan biaya yang diberikan oleh departemen pendukung lainnya. Di mana kita ketahui bahwasanya biaya departemen pendukung 1 sama dengan 250.000 plus 10.000 per 10.000 dikali dengan biaya departemen pendukung 2. Dimana kita ketahui bahwasannya 250.000 ini adalah biaya departemennya sendiri. Kemudian 1.000 per 10.000, maksudnya ialah departemen pendukung 1 itu mendapatkan 1.000 jam pemeliharaan dari 10.000 jumlah keseluruhan jam pemeliharaan. Atau dapat dikatakan 10% dari biaya departemen pendukung 2. Sehingga didapatkan persamaan yakni 250.000 plus 10% biaya departemen pendukung 2. Untuk persamaan biaya departemen pendukung 2 yakni 160.000 ditambah 200.000 per 1 juta dikali dengan biaya departemen pendukung 1. Di mana 160.000 ini merupakan biaya departemennya sendiri, 200.000 per 1 juta artinya yakni departemen pendukung 2 mendapatkan 200.000 dari keseluruhan biaya departemen pendukung 1. Jadi 200.000 per 1 juta dikali biaya departemen pendukung 1. Didapatkan persamaan biaya departemen pendukung 2 sama dengan 160.000 ditambah 20% dikali biaya departemen pendukung 1. Selanjutnya yakni kita menyelesaikan persamaan, di mana penyelesaian persamaan ini dilakukan untuk mencari biaya sesungguhnya dari departemen pendukung. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui atau kita sudah mendapatkan persamaan dari biaya departemen pendukung 1 dan juga biaya departemen pendukung 2. Sehingga tinggal dimasukkan saja di dalam persamaan biaya departemen 1 sama dengan 250.000 plus 0,1 dari biaya departemen pendukung 2. Di mana biaya departemen pendukung 2 itu persamaannya adalah 160.000 plus 0,2 biaya departemen 1. Nah, selanjutnya biaya departemen 1 sama dengan 250.000 plus 16.000 plus 0,02 biaya departemen 1 yang didapatkan dari perkalian 0,1 dikali 160.000 plus 0,2 biaya departemen 1. Nah, kemudian 0,02 biaya departemen 1 ini kita pindahkan ke sisi kiri, sehingga didapatkan biaya departemen 1 dikurangi dengan 0,02 biaya departemen 1 menghasilkan 0,98 biaya departemen 1 sama dengan 250.000 plus 16.000. 0,98 biaya departemen 1 sama dengan 266.000. Kemudian 0,9 dipindah ruaskan ke sebelah kanan
sehingga didapatkan biaya departemen 1 sama dengan 266.000 per 0,8 atau 271.429, di mana nilai ini merupakan hasil dari pembulatan. Kemudian untuk mencari biaya departemen 2, karena tadi biaya departemen 1 sudah diketahui, kita tinggal mensubstitusikan saja hasil tersebut. Jadi, biaya departemen 2 sama dengan 160.000 plus 0,2 dikali 271.429. Didapatkan hasil bahwasanya biaya departemen 2 itu sama dengan 214.286 yang juga merupakan pembulatan. Langkah selanjutnya yakni kita mengalokasikan biaya departemen pendukung 1. Nah, biaya departemen pendukung 1 ini akan dialokasikan ke departemen pendukung 2, departemen produksi A, dan juga departemen produksi B, di mana basis alokasi dari biaya tersebut adalah jumlah KWH. Alokasi ke departemen pendukung 2 adalah 200.000, yang mana 200.000 ini berarti bahwasannya KWH yang digunakan oleh departemen pendukung 2 adalah 200.000 per 1 juta, di mana 1 juta ini merupakan jumlah pemakaian KWH di seluruh departemen. Jadi, departemen pendukung 2 itu mendapatkan 20% dikali 271.429, sehingga hasilnya yakni 54.286. Kita ketahui bersama bahwasannya 271.429 itu merupakan biaya sesungguhnya dari departemen pendukung 1. Begitupun juga pengalokasian ke departemen lainnya. Alokasi ke departemen produksi A adalah 600.000 per 1 juta dikali 271.429 sama dengan 162.857. Alokasi ke departemen produksi B sama dengan 200.000 per 1 juta dikali 271.429, yakni 54.286. Langkah selanjutnya, yakni kita mengalokasikan biaya departemen pendukung 2. Biaya departemen pendukung 2 dialokasikan ke departemen pendukung 1, departemen produksi A, dan departemen produksi B. Alokasi ke departemen pendukung 1 adalah 1.000 jam, karena departemen tersebut menggunakan jam pemeliharaan 1.000 per 10.000, yang merupakan total jam pemeliharaan di departemen pendukung 1, departemen produksi A, dan departemen produksi B. Jadi, departemen pendukung 1 itu mendapatkan 10% dari biaya departemen pendukung 2 yang sebesar 214.286, sehingga menghasilkan 21.429. Begitu juga pengalokasian ke departemen-departemen lainnya. Di sini alokasi ke departemen produksi A, ini 4.500 per 10.000 dikali 214.286 sama dengan 96.429. Kemudian alokasi ke departemen produksi B adalah 4.500 per 10.000 dikali 214.286, yakni 96.429. Berikut merupakan tabel setelah pengalokasian biaya. Jadi pertama kita lihat bahwasannya alokasi biaya departemen 1 yakni sebesar 271.429 itu ke departemen pendukung 2 sebesar 54.286, ke departemen produksi A sebesar 162.857, dan ke departemen produksi B yakni sebesar 54.286. Adapun alokasi biaya departemen pendukung 2 yakni sebesar 214.286 ke departemen pendukung 1 yakni 21.429, ke departemen produksi A 96.429, dan ke departemen produksi B yakni 96.429. Nah, setelah biaya dari kedua departemen pendukung ini dialokasikan seluruhnya, maka biaya overhead departemen produksi A adalah sebesar 359.286, dan departemen produksi B yakni sejumlah 210.715. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai alokasi biaya overhead departemen pendukung dengan menggunakan metode simultan atau resiprokal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.